Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: fa inna khairal hadisi kitabullah wa ahsanul haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita sama-sama berusaha untuk memanjatkan syukur kepada Allah Tabarak wa Ta'ala atas segala nikmat yang sudah dianugerahkan kepada kita semuanya, sehingga sampai hari ini, sampai detik ini, kita masih bisa menikmati seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Tabarak wa Ta'ala. Pada hari yang mulia ini, pada hari kemenangan bagi orang-orang yang berpuasa, Allah masih memberikan kita rahmatnya. Allah masih memberikan kepada kita hidayahnya maupun inayahnya, sehingga kita masih mau untuk menjalankan ibadah kepada Allah Tabarak wa Ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, kami akan sedikit memberikan khutbah dengan judul Takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah, pada saat sekarang ini sudah sangat-sangatlah sedikit manusia-manusia yang merasa takut kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar takut kepadanya. Padahal Allah Tabarak wa Ta'ala sudah memperingatkan kepada kita umat manusia betapa bahwasanya Allah Azza wa Jalla sangat keras siksanya. Dalam Al-Quran Allah berfirman: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa yukhaddirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Allah memperingatkan kepada kalian, hai umat manusia, tentang siksa Allah Tabarak wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman: wattaqullah innallaha syadidul iqab. Bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla, karena sesungguhnya Allah maha keras siksanya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak pernah merasa takut kepada Allah, sehingga bermudah-mudahan di dalam bermaksiat kepada Allah Tabarak wa Ta'ala. Kita harus senantiasa menyadarinya bahwasanya Allah maha keras siksanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allah maha besar. Allah lah yang terbesar di antara yang besar-besar.
Allah lah yang mengurus seluruh kebutuhan makhluknya. Allah lah yang mengurus langit, bumi, dan segala isinya. Bahkan Allah lah yang memberi makan kita semuanya. Allah lah yang memberi minum kita semuanya. Allah lah yang mengurus kebutuhan kita semuanya. Bermaksiat kepada Allah, berdosa kepada Allah tidak seperti berdosa kepada sesama manusia. Seorang yang bijak berkata bahwasanya janganlah kau melihat kecilnya suatu dosa, tetapi lihatlah dengan siapa kalian berurusan dengan dosa tersebut. Maksiat kepada Allah adalah perkara yang luar biasa besar. Kenapa demikian? Karena Allah lah yang mengurus kita semuanya. Kita sebagai manusia sangat bergantung pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula, wa la in zalata in amsakahuma min akhadin min ba'din, innahu kana khaliman ghafuran. Sesungguhnya Allah lah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Dan ketika keduanya lenyap, tidak ada yang dapat menahannya kecuali Dia. Dan sungguh Dia Maha Pengampun, lagi Maha Penyantun. Ketika Allah sudah berkehendak untuk menghancurkan langit, untuk menghancurkan bumi, apa daya kita sebagai manusia? Bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dosanya sungguh sangat-sangat besar. Hak Allah atas hambanya sungguh sangat-sangat kecil dibandingkan dengan rahmat Allah kepada kita semuanya. Apa-apa yang diperintah oleh Allah kepada kita umat manusia tidaklah sebanding dengan pahala yang dipersiapkan oleh Allah untuk kita. Apalah artinya amal-amal kita yang secuil? Apalah artinya sedekah kita yang sedikit? Apalah artinya puasa kita yang hanya 1 bulan? Jika dibandingkan dengan surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang akan kita dapatkan, tidak ada bandingannya. Makanya ketika kita bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu dosanya besar. Bahwasanya dosa kepada Allah, jangan pernah anggap itu remeh. Seseorang ketika memandang dosa pada dirinya sendiri, ada yang menganggap seperti kotoran yang ada di hidungnya, tidak pernah kelihatan. Bahkan banyak di antara umat manusia melakukan dosa sambil tertawa berbangga-bangga dengan dosa-dosanya. Kita kaum muslimin semestinya senantiasa merasa takut kepada Allah dengan dosa-dosa kita yang banyak, sehingga berusaha untuk senantiasa memperbaiki diri, memperbaiki amal-amal kita. Allah Azza Zat yang maha tinggi, Zat yang mengatur alam semesta, yang mengatur seluruh sendi kehidupan kita dari mulai kita bangun sampai kita tidur. Allah lah yang mengatur itu semuanya. Tidak mungkin panjenengan bisa bangun di pagi hari kalau Allah tidak berkehendak untuk membangunkan panjenengan. Tidak mungkin kita bisa minum di pagi hari kalau Allah tidak mengizinkan kita minum. Makanya jemaah rahimakumullah, takutlah kepada Allah, takutlah kepada siksa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Untuk manusia-manusia sekarang, kebanyakan mereka tidak merasa takut kepada Allah. Mereka bermaksiat kepada Allah dengan gagah, melakukan banyak dosa dengan bangga, bahkan memamer-mamerkannya di hadapan manusia yang lain.
Naudzubillah. Tidak pernah merasa diawasi oleh Allah. Tidak pernah merasa dia punya tanggung jawab bahwasanya itu semuanya akan dipertanggungjawabkan nanti di yaumul qiyamah. Bagaimana kita akan menghadap Allah Azza wa Jalla kalau kita bergelimang dengan dosa-dosa yang sangat banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah. Sebuah kemaksiatan itu pasti akan mendatangkan hukuman. Sejarah umat manusia sudah mengabarkan tentang hal itu. Kita lihat para nabi, para rasul, mereka semuanya yang pernah bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka sangat takut. Bapak kita Adam sudah melakukan kemaksiatan kepada Allah dengan hanya melanggar satu perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tetapi dia menyesal selama 300 tahun. Subhanallah. Kita banyak berbuat dosa tapi penyesalannya jarang. Nabi Nuh alaihissalam, beliau juga pernah berdosa kepada Allah dengan memohon ampun kepada anaknya yang jelas-jelas melakukan kemaksiatan kepada Allah. Akhirnya beliau ditegur oleh Allah. Dia menyesal seumur hidupnya pernah melakukan kesalahan hanya karena salah mendoakan anaknya. Begitu juga Nabi Yunus alaihissalam. Dia marah karena kaumnya tidak memanggil, tidak mengikuti seruan beliau. Akhirnya dia pergi meninggalkan kaumnya. Apa yang terjadi? Dia diazab oleh Allah dengan dimakan oleh ikan paus. Itu para nabi ya akhi. Setiap kemaksiatan yang mereka lakukan akan mendatangkan siksa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Kita yang banyak bermaksiat kepada Allah tidak pernah mau menyadarinya. Berapa banyak orang yang tidak mau sholat? Berapa banyak orang yang tidak mau berpuasa? Ini kemaksiatan kepada Allah. Apakah mereka mengira akan aman dari azab Allah? Tidak akan. Tidak akan ada orang yang luput dari azab Allah, ya akhi. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam hidupnya 3 kali pernah berdusta kepada Allah. Berdusta pada manusia, maaf. Ia senantiasa takut bahwa kedustaannya itu akan membuat dia diazab oleh Allah. Sekarang kita bertanya kepada diri kita, berapa kali kita pernah berdusta? Setiap kedustaan adalah kemaksiatan. Setiap kedustaan adalah dosa yang pasti akan diazab oleh Allah. Orang-orang kafir, orang-orang munafik senantiasa menganggap enteng dosa-dosa mereka. Sedangkan orang beriman semestinya merasa takut. Merasa takut atas dosa-dosa yang sudah dia lakukan. Bahkan para malaikat di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka senantiasa takut kepada Allah. Padahal malaikat lebih gagah dari panjenengan. Malaikat lebih kuat daripada kita. Akan tetapi tunduk patuh kepada perintah Allah. Tidak pernah sedikit pun mereka membangkang perintah Allah. Apapun yang diperintah oleh Allah, mereka laksanakan dengan tunduk patuh. Sedangkan manusia apa? Apa yang dibanggakan? Sebentar lagi juga mati. Sebentar lagi juga dikubur. Apa yang kita banggakan? Tidak ada. Ketika kematian menjemput kita, tidak ada yang dapat menolong. Kecuali kita taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kecuali kita mendapatkan rahmat Allah, kita selamat di dunia wal akhirah.
Jemaah rahimakumullah. Orang-orang yang benar keimanannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa takut akan adab Allah dan mengharapkan untuk dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana Allah mensifati mereka dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun. Inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Yaitu orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya, dan karena sesungguhnya azab Tuhan kalian itu tidak akan ada yang merasa aman. Kemaksiatan, dosa yang kita lakukan itu semuanya akan diazab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita tidak sempat untuk tobat, kalau Allah tidak mengampuni, kalau Allah tidak menghapuskan dosa-dosa kita, nerakalah tempat tinggal kita. Na'udzubillah. Mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat, tobat sekarang. Jangan tunggu mati. Jemaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah di hadapan manusia, sungguh sangat berapi-api, mengingatkan karena Rasulullah sangat sayang kepada umatnya, mengingatkan bahwa azab Allah itu sangat keras. Ketika seorang dimasukkan ke dalam neraka, dia akan disiksa selama-lamanya. Tidak akan hidup dan mati. Selamanya akan disiksa. Mereka senantiasa setiap hari mengharapkan kematian, akan tetapi kematian tersebut tidak datang. Itulah ajab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika Allah dan Rasulnya mengabarkan kepada kita semuanya tentang dahsyatnya neraka, tentang bagaimana Allah mempersiapkan bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah, yang tidak mau mengikuti perintah Allah, akan kekal. Kehidupan kita di dunia berapa tahun lagi? Berapa sisa umur kita? Ketika kita sudah dijemput oleh malaikat maut, kita akan hidup selamanya. Tempatnya hanya ada dua. Fil jannah atau fil nar. Di surga atau neraka. Hanya itu pilihannya. Yang menentukan hari ini kita. Kita mau masuk kemana? Kita. Allah sudah membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Memudahkan jalan-jalan bagi umat manusia untuk bertobat. Ketika nanti ada umat manusia yang masuk ke neraka, bukan karena Allah zalim, akan tapi kita yang zalim kepada diri kita sendiri. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Atala'tu fil jannah, fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara, wa atala'tu fil nar, fara'aitu aktsara ahliha an-nisa," kata Rasulullah. Aku mendatangi surga. Kulihat kebanyakan penduduknya adalah para fakir miskin. Dan aku mendatangi neraka, maka aku lihat kebanyakan penduduknya adalah kaum wanita, para istri, para ummahat, para kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ingat, kebanyakan penghuni neraka adalah kaum wanita, kata Rasulullah, karena mereka banyak mengumpat, karena mereka banyak mencaci suaminya, bahkan tidak bersyukur. Itu bukan dosa besar ya, akhi. Mengumpat, tidak bersyukur. Berbeda dengan dosa ketika kita meninggalkan sholat. Di
Dikarenakan kaum wanita banyak mengumpat saja, mereka dijebloskan ke dalam neraka. Apalagi kalau dosa yang lebih besar dari itu. Ini makna. Untuk para wanita, kaum muslimat, segera berbuat baik sebanyak-banyaknya agar Allah mengampuni. Karena setiap kebaikan pasti akan menghapus keburukan-keburukan. Perbanyak amal, perbanyak sedekah agar supaya menghapuskan. Begitu juga kepada para pemilik harta. Mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah, jangan sampai harta panjenengan menjadikan panjenengan akan ditimpa oleh Allah ya azab di dalam neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, siapa saja yang memiliki emas dan perak tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, melainkan pada hari kiamat nanti akan disepuh untuknya lempengan dari api, dan punggungnya akan disetrika dengan lempengan tersebut. Setiap kali lempengan tersebut dingin akan disepuh kembali dan disetrikakan kembali kepadanya pada hari yang ukurannya sama dengan 50.000 tahun. Kemudian dia melihat tempat kembalinya, apakah surga atau neraka. Ya makrohimakumullah. Siksa Allah tidak ada bandingnya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Fajumaidil la yu'adzibu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad," kata Allah. Pada hari ini tidak ada orang yang bisa menyiksa dibandingkan dengan siksaan Allah. Tidak ada orang yang bisa mengikat dibandingkan dengan ikatan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang menimbun harta bendanya dari emas dan perak dan uang, tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka berilah dia kabar gembira dengan azab yang menyedihkan. Itulah gambaran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika kita sudah mendapatkan gambaran hal-hal tersebut, kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah taubat kita diterima? Apakah amalan-amalan kita yang selama kita kerjakan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Siapa yang menjamin? Dosa dan kemaksiatan sudah pasti kita lakukan, sudah tercatat di dalam kitab amal-amal kita. Tetapi ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak ada yang bisa menjamin kita diampuni. Tidak ada. Bahkan orang yang rajin sholat, rajin puasa, siapa yang menjamin dia masuk surga? Tidak ada yang bisa. Kecuali orang-orang yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah untuk masuk surga. Kita. Siapa yang mengabarkan? Siapa yang menjamin? Jangan pernah kita merasa bahwa diri kita yang paling baik. Jangan pernah merasa bahwa diri kita cukup untuk masuk surga. Jamaah rahimakumullah. Kita terkadang tertipu dengan merasa aman bahwasanya kita ketika sudah berpuasa sebulan seperti sudah tidak punya dosa, sehingga sehabis berpuasa kita kembali melakukan kemaksiatan pada Allah. Padahal di antara tanda-tanda diterimanya sebuah amal solih adalah amal yang berkelanjutan. Barang siapa yang diterima amalnya, dia akan senantiasa istiqomah di jalan kebenaran. Akan tetapi ketika setelah Ramadan ini kita memble,
kita tidak bersemangat lagi dalam beribadah, itu tandanya amalan kita belum tentu diterima oleh Allah Taala. Sekali lagi, dosa dan kemaksiatan kita sudah jelas tertulis, sudah pasti. Sedangkan amalan-amalan kita belum pasti diterima oleh Allah. Untuk itu jemaah yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan diri kita, meningkatkan amal ibadah kita, dan senantiasa berusaha untuk memperbaikinya dengan senantiasa memohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk beramal soleh, untuk beramal sebanyak yang mungkin kita bisa, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Ketika kita pernah berbuat zalim kepada siapapun juga, halalkan hari ini. Jangan sampai kita tunda sampai nanti mati. Karena ketika mati, kita sudah tidak punya apa-apa. Kezaliman yang kita lakukan hari ini, tuntaskan hari ini sewaktu di dunia selagi kita masih hidup. Agar kita kembali kepada Allah Taala, tidak terlalu banyak membawa bekal ke dosa. Jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah, pada akhirnya marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Taala agar supaya kita yang hadir di sini semuanya diberikan hidayah oleh Allah, diberi kemudahan agar supaya bisa menjalankan syariat agama dengan minimal yang wajib minimal. Ketika itu tidak dilakukan, celaka. Pilihannya sudah jelas, surga dan neraka. Pilihannya ada di tangan kita. Ketika kita benar-benar mengikhlaskan, meniatkan ikhlas kita untuk hijrah kembali kepada Allah Taala, Allah sangat terbuka untuk menerima tobat kita. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa tarda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhu wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.